Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'isyatana linaila sa'adati wa ridhah wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman, fakaffaratuhu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Shadaqallahu azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pengurus DKM dan jemaah sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah, kita hari ini sudah masuki min nisfi min syahri Dzulhijjah, separuh bulan Dzulhijjah, ya 15 Dzulhijjah. Semua ibadah besar kita yang dilaksanakan sedunia sudah selesai. Tinggal pulang saja. Yang haji sudah selesai manasik sampai sudah bertahalul. Kita doakan semoga semuanya selamat dan kembali ke tanah air dengan haji mabrur, hajjah mabrurah. Kita pun di tanah air dan di belahan dunia manapun sudah melaksanakan ibadah kurban. Kita sudah berkorban, semoga kita menjadi seperti keluarga Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya, walaupun korban enggak selesai sebenarnya, korban kapanpun. Ya, secara fikih memang bulan Dzulhijjah, tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Tapi secara umum kita kapan saja harus berkorban. Korban itu kita menyembelih keinginan, menyembelih dorongan, kemauan untuk memenuhi kebutuhan orang yang susah. Nah, itu korban kapan saja, termasuk diantaranya korban perasaan, itu korban juga itu. Nah, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menyampaikan satu tema yang jarang dibahas, Pak. Karena di antara antum mungkin ada yang ASN, ada yang sudah berakad dengan sumpah dalam jabatan dan masa tugas. Nah, sekarang kita bahas tentang sumpah, al-qasamu fil Islam, tentang sumpah dalam Islam. Jadi sumpah itu adalah sebuah ucapan untuk menguatkan perkataan kita dengan mengikat Allah. Jangan diartikan mengikat seperti mengikat kardus ya, atau mengikat Allah, atau asma'nya, atau sifatnya, atau fi'ilnya, asma'uhu wa sifatuhu wa af'aluhu. Jadi seperti ucapan kita, wallahi, demi Allah, tallahi, billahi, demi Allah, atau dengan ucapan fiilnya, perbuatannya, walladzi khalaqas samawati wal ard, demi yang menciptakan langit dan bumi, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku di tangannya. Misalnya lagi, ya, walladzi fataras samawati wal ard, demi dia yang mula-mula menciptakan segala yang ada di langit dan di bumi. Itu sumpah yang diterima. Adapun sumpah selain Allah tidak boleh. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis beliau, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah kafir atau telah musyrik, telah syirik. Kita sering dengar ya di TV. Saya perlu membahas ini karena
kita sering melihat di TV misalnya perdebatan terkait dengan apa kemarin ijazah palsu dan lain-lain kan. Para pengacara, pengisi acara itu sering bersumpah dia demi Allah, demi Rasulnya. Boleh nggak itu? Demi Allah dan demi Rasulnya. Demi Allahnya boleh, demi Rasulnya tidak boleh. Karena Rasul itu selain Allah. Demi Nabi Muhammad, demi Nabi Ibrahim, tidak boleh, haram. Demi ayahku, demi ibuku, demi Rasul pun tidak boleh. Kalau Allah bebas bersumpah demi apapun dia berkehendak. Demi makhluknya Allah bersumpah wal asri, demi masa, wad duha, demi waktu duha, wal laili, demi waktu malam, wattini waz zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. La uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah demi kota Mekah ini. Ketika Allah menyebutkan sumpah kepada makhluknya dengan melibatkan makhluknya, menunjukkan urgensi makhluk itu bagi manusia. Misalnya Allah bersumpah wasyamsi, demi matahari. Coba diteliti kepentingan kita terhadap matahari, tentu sangat butuh. Bayangkan kalau tidak ada matahari, tata surya ini hancur dan tidak ada yang tumbuh di bumi, fotosintesis nggak ada, air nggak ada. Kalau nggak ada matahari, nggak ada yang menguapkan jadi awan untuk dihembus ke daratan jadi hujan, nggak ada. Kalau nggak ada matahari, nah itu Allah bebas bersumpah demi makhluknya. Hukum asal dari sumpah itu makruh. Jadi terlarang dikit-dikit sumpah. Wala tuti kulla halafim muhin. Jangan kau ikuti orang yang selalu banyak sumpah, lagi hina. Itu Allah sebutkan di Al-Quran, wala tuti kulla halafim muhin. Jangan kau ikuti orang yang selalu banyak sumpah, lagi hina. Ayat lainnya, wala taj'alullah urdatan li aymanikum. Janganlah kalian jadikan Allah terbelenggu karena sumpahmu. Nah, lagi-lagi Pak menafsirkan ayat seperti ini tidak boleh leterlek. Coba bagaimana membelenggu Allah? Apa kayak polisi memborgol maling? Apa bisa makhluk melakukan itu? Enggak mungkin. Maka jangan leterlek. Karena bahasa Arab itu berlevel-level. Level yang tertinggi itu balaghah. Di situ ada wala taj'alullah urdatan li aymanikum, itu sudah balaghah. Dan semua ayat Quran itu balaghah. Maksudnya membelenggu itu mengikat Allah dalam tanda kutip, bukan kita ikat kayak mengikat tadi ya, dus kardus itu. Menjadikan nama Allah, sifatnya, perbuatannya, zatnya terbelenggu dengan sumpah kita. Artinya kita yang membelenggukan diri kita di situ. Karena di medsos itu lagi viral orang-orang kafir menghina kita. Karena membaca ayat, banyak ayat itu. Katanya Allah itu, Tuhan orang Islam itu miskin. Sampai-sampai untuk kebutuhannya dia berhutang. Itu Allah sendiri yang menyebutkan dalam Al-Quran. Antum kalau enggak belajar bahasa Arab, enggak ngaji, bahaya nih. Ada ayat, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan mudha'afa. Ada lagi ayat lain, ajran katsira. Ada lagi ad'afan katsira. Siapa yang memberi hutang kepada Allah, siapa yang meminjamkan sesuatu kepada Allah, qardan hasanah, pinjaman yang baik, maka Allah pasti mengganti dengan balasan berlipat ganda. Coba. Karena itu mereka membaca terjemah selesai. Antum kalau nggak ngerti bahasa Arab, begitu juga nanti kesimpulannya. Iya ya, benar juga, masa Allah miskin.
berhutang, siapa yang menghutangkan kepada Allah. Ini sudah bahasa tingkat tinggi, Pak. Nggak bisa diartikan. Terjemah itu tidak mampu mewakili ungkapan kata dalam bahasa Arab. Terjemah itu mereka-reka apa sih dalam bahasa Indonesianya, tapi nggak selalu tepat. Karena itu diharamkan berfatwa lewat terjemah. Nah, karena itu makna ketika ayat menyebut siapa yang memberi pinjaman hutang kepada Allah, bukan Allah membutuhkan pinjaman. Antum berinfak fi sabilillah, bersedekah, berwakaf, kemarin berkurban kan? Itu pasti Allah ganti. Saking pastinya seolah-olah Allah berhutang. Karena hutang itu wajib dibayar. Maka Allah mewajibkan pada dirinya, bukan makhluk. Karena nggak ada yang bisa menekan Allah. Allah mewajibkan pada dirinya untuk mengganti setiap amal antum, sedekah antum, wakaf antum, infak antum, seolah-olah seperti orang berhutang, wajib dibayar. Dan ini kalau antum secara manusia saja, coba kalau antum lagi berjalan berdua, teman antum seorang triliuner, nah tiba-tiba dia lupa bawa ATM, lupa bawa dompet. Pas lagi di Singapura dia bilang, pinjam dong 10 juta. Antum kasih nggak? Antum pasti ngasih kan? Karena antum yakin pasti dia balas. Tapi kalau tukang lawak, pemulung minjam 10 juta, antum kasih nggak? Nah, karena itu jangan pernah ragu ketika antum berkurban. Allah pasti ganti. Dan ganti dari Allah itu minimal 700 kali lipat. Sampai tak terhingga. Jadi menafsirkan ayat tersebut yang menjadi hinaan pemuka agama mereka sekarang lagi viral tuh di medsos. Ya, perlu dikoreksi. Karena mereka tak tahu, dia kira Al-Quran itu kayak kitab karangan mereka. Kalau kita membaca buku, apa yang tertulis itu yang kita maknai. Al-Quran tidak bisa, Pak. Karena dia balaghah. Makanya sekarang banyak ribut soal akidah itu. Ada yang mengartikan tangan Allah, di bayangannya adalah tangan kayak orang punya tangan, mata Allah, wajah Allah. Nah ini perdebatannya panjang. Nah jadi man dzalladzi yuqridullaha wala taj'alullah urdatan liaimanikum, jangan kalian jadikan Allah terbelenggu karena sumpahmu. Artinya untuk sumpah itu awalnya larangan, tapi bukan haram, larangan makruh. Namun ketika antum terdesak tidak bisa lagi mendatangkan saksi atau bukti, nggak ada lagi tuh, maka dibutuhkan sumpah dan hukumnya mubah. Antum tidak membawa narkoba, dituduh bawa narkoba, nggak ada yang nuduh juga tidak punya bukti. Antum juga nggak bisa karena antum tidak saksi yang menyatakan antum tidak bawa narkoba. Maka sumpah dalam Islam itu menyelesaikan perkara. Ketika orang sudah bersumpah, selesai masalah. Nggak boleh diungkit-ungkit. Misalnya ada yang dituduh ijazah palsu. Kenapa sampai bertahun-tahun? Dia yang dituduh cukup bersumpah saja mengganti 2 saksi. Apa sumpahnya? Wallahi demi Allah, ijazah saya asli. 2 kali. Dah selesai. Orang tak usah lagi menuduh-nuduh. Kecuali yang menuduh mendatangkan bukti dan saksi. Nah itu perkaranya. Jadi sumpah itu sebenarnya solusi, tapi kita tak boleh banyak bersumpah. Nah pertanyaannya, hukum asal sumpah itu apa? Wajib dipenuhi kalau sumpah asli. Kalau sumpah palsu itu dosa besar. Sumpah palsu itu dia bersumpah tapi nggak benar.
walaupun kata Nabi dengan sebatang kayu siwa, maka yang bersumpah palsu akan dicelupkan ke dalam neraka jahanam. Namanya yamin ghamus. Ghamus artinya celupan. Dia tercelup semua dari ujung kaki, ujung rambut, semuanya masuk neraka. Walaupun ingin memiliki barang yang kecil, ingin memiliki siwak atau pulpen saja, pulpen, dia nemu pulpen itu. Ketika dia sedang pakai, kata pemiliknya, lah itu pulpen saya hilang jatuh. Kata yang nemu, enggak, punya saya. Punya saya itu ada tanda-tandanya tuh. Ada kopelnya di depan. Oh enggak, ini kopel memang saya sengaja. Wallahi demi Allah saya beli dengan uang saya sendiri. Padahal dia nemu. Walaupun dia bersumpah, setelah itu selesai dia dapat pulpen itu. Yang nuduh selesai juga. Tapi ancamannya neraka jahanam. Kalau sumpah palsu. Apalagi uang negara dikorupsi setelah bersumpah. Dengan akad sumpah. Kan setiap pejabat itu ada akad sumpah. Ayatnya la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah tidak menyiksa kalian, mengazab kalian karena sumpah lagho, sumpah ringan yang punya ucapan. Walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Tapi Allah mengazab sumpah karena akad, sumpah jabatan, sumpah menjadi pejabat, menteri semua. Kapan masa berlakunya? Selama dia menjabat. Dia bersumpah demi Allah tidak akan mengambil uang negara, walaupun 1 rupiah. Maka siapa yang mengambilnya, maka dia mencelupkan dirinya ke neraka jahanam. Itu aqadtumul aiman, sumpah jabatan. Jadi wajib wahfazu aimanakum. Jagalah sumpah kalian, jangan dilanggar. Itu hukum asal sumpah. Tetapi ada sumpah yang ringan, tapi bukan sumpah, ucapannya sumpah. Tradisi orang Arab, ya. La yu'akhidhukumullahu billaghwi aimanikum. Allah tidak akan mengazab kalian dengan sumpah lagho. Lagho itu sia-sia, enggak ada arti. Hanya ucapan saja, tidak sampai hati. Walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Yang dihisab itu sumpah yang keluar dari hati. Kalau cuma ucapan, bukan sumpah, Pak. Walaupun dia katakan wallahi. Kan sering Anda dengarkan kata Ustaz, wallahi ya jemaah, jangan coba-coba dekati zina. Dia ngomong wallahi ya jemaah, itu bukan sumpah, itu hanya lagho, omongan doang. Tidak ada hisab tuh, nggak ada kafaratnya. Misalnya dia ngomong, ada orang datang masuk masjid, Pak Ustadz, ada gajah di halaman masjid. Wallahi, nah itu bukan sumpah itu. Wallah, maksudnya apa? Sungguh, benar kamu lihat. Nah gitu, itu bukan sumpah. Atau perkataan penggemar bola ya. Kemarin PSG menang itu. Kalau misalnya dia pendukung PSG, misalnya sudah menit ke 90, pas 90 itu 1-0 Arsenal menang. Misal, tahu-tahu menit ke 90 mau nyetak hampir masuk kena tiang, nggak jadi masuk. 1-0 tetap menang Arsenal misalnya. Lalu dia bilang kepada temannya, wallahi tinggal berapa detik waktunya. Wallahi berapa menit lagi tambahan waktu. Nah itu sumpah lagho, tidak dianggap, bukan sumpah, sehingga dia tidak kena kafarat sumpah, denda sumpah. Nah hukum sumpah kalau tidak sumpah palsu ya, kalau sumpahnya sumpah yang betul, dia langgar, maka melanggar sumpah itu dosa. Tetapi dan wajib bayar kafarat, denda. Misalnya ada yang bersumpah,
waktu nyembelih kambing kon. Demi Allah saya tidak akan makan kambing selama-lamanya. Ya. Tahu-tahu Pak Amin ngajak makan tongseng. Ngelihat orang pada sedap semua nambah-nambah, dia tumpah air liurnya. Kata Pak Amin, ayo makan saja. Aduh, saya memang selera, tapi saya sudah bersumpah tidak akan makan kambing. Nah, sebaiknya langgar saja sumpah itu. Karena Nabi mengajarkan kalau ada kebaikan langgar sumpah, tapi bayar denda. Ya kan? Jadi kata Al-Qur'an ya wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Janganlah kamu menjadikan Allah terbelenggu untuk kamu berbuat kebaikan, wa tattaqu berbuat ketakwaan, wa tuslihu bainan nas mendamaikan orang yang bermusuhan. Kalau untuk kebaikan, untuk ketakwaan, untuk mendamaikan orang yang bermusuh, berselisih, maka sebaiknya langgar sumpah. Misalnya antum lagi jengkel dengan si A, lalu antum bersumpah, demi Allah saya tidak akan bicara dengan si A. Tahu-tahu si A dan si B ini satu waktu berantem dengan si B. Antum bersumpah tidak akan bicara dengan si A, tapi antum ditunjuk sebagai hakim untuk mendamaikan A dan B. Karena antum mendamaikan, maka antum langgar sumpah antum dengan tetap bicara dengan si A, tapi nanti bayar kafarat sumpah. Boleh dilanggar. Tadi yang sumpah makan kambing, boleh langgar sumpahnya makan kambing, tapi bayar kafarat setelah itu. Karena jangan sampai kita berbuat baik terhalang karena sudah sumpah. Pernah kejadian di zaman sahabat, murid-muridnya kan tabi'in, ketika Abu Musa al-Asy'ari itu menghidangkan makanan, lauknya ayam. Orang pada makan semua, ada satu tabi'in yang enggak makan. Dia lihat aja orang pada makan. Ditegur oleh Abu Musa al-Asy'ari, "Ya fulan, kenapa enggak makan?" "Enggak. Makan saja. Ini qad ra'aitu Rasulullah ya'kuluhu." Sesungguhnya saya ketika bersama Nabi, saya melihat Rasul makan ayam. Berkata si tabi'in ini tadi, "Wahai guru," kan sahabat itu gurunya ya, "saya ini ra'aituhu, saya melihat si ayam ini, pernah lihat ayam ya'kulu syai'an qadirtu, makan sesuatu yang aku jijik. Fahalaftu, lalu aku bersumpah, alla at'amahu abadan, saya bersumpah tidak akan makan ayam selama-lamanya." Kata Abu Musa al-Asy'ari, "Makan saja, langgar sumpahmu, nanti bayar kafaratnya, karena Rasul mengajarkan seperti itu." Diceritakanlah oleh Abu Musa al-Asy'ari peristiwa bersama Rasul. Suatu hari kami ini mendapat bagian onta. Rasul bagi-bagi onta. Ini ada keluarga Asy'ari. Artinya Asy'ari itu nama tempat. Saya lagi bicara sahabat, ya bukan bicara akidah ini. Bukan Asy'ariyah, Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari, nanti ada nama yang lain Asy'ari juga, mungkin Hasan Asy'ari, Ahmad Asy'ari gitu ya, namanya Asy'ariyun. Mereka tinggal di Yaman. Ketika sudah dibagi semua onta, mereka enggak kebagian. Sahabat yang dapat onta udah pergi, onta habis. Datanglah Abu Musa dan saudara-saudaranya, "Ya Rasul, beri kami onta, kami enggak ada tumpangan untuk kembali." "Aduh, sudah habis," kata Nabi. Datang lagi yang lain, Asy'ari yang lain, "Ya Rasul, beri kami tumpangan, kami enggak dapat." "Kuda juga boleh." "Kuda pun tak ada," kata Nabi. Masih mendesak juga, "Apapun ya Rasul, keledai sekalipun." Jengkel Rasul, lalu menghadap mereka Rasul bersumpah, "Wallahi, demi Allah saya tidak akan memberikan kalian tumpangan apapun
Ya memang apapun nggak ada yang mau diberi. Tahu-tahu setelah Nabi ngomong begitu, ada orang yang memberi hadiah kepada Rasul kuda beberapa puluh ekor. Ini keluarga Asy'ari ini udah mau kembali jalan kaki. Lalu Nabi dapat onta berpuluh ekor, langsung teringat. Aina haula Asy'ariyun? Mana tadi keluarga Asy'ari? Kesini. Dipanggil, akhirnya datang. Ada apa wahai baginda Rasul? Ini onta buat kalian. Dikasih onta semua. Senanglah mereka. Setelah berterima kasih, mereka pergi. Dalam perjalanan mereka teringat. Tadi kan Nabi telah bersumpah tidak akan memberi kita apa-apa. Onta sekalipun. Sekarang memberi kita onta. Ayo balikin lagi. Jangan sampai Rasul melanggar sumpahnya. Datanglah mereka, ya Rasul, kenapa? Tadi engkau bersumpah. Apa? Sumpah, apa baginda lupa? Bahwa antum bersumpah demi Allah tidak akan memberi kami tumpangan apapun. Kata Rasul, sesungguhnya saya tidak lupa. Saya ingat, daripada menghalangi saya berbuat kebaikan, lebih baik saya melanggar sumpah. Jadi terimalah ini onta-onta kalian. Jadi jangan sampai sumpah menghalangi kita berbuat baik. Itu ayatnya, wala taj'alullaha urdatan li aimanikum. Janganlah kalian menjadikan Allah, ketika bersumpah kepada Allah, kita terhalang antabarru untuk berbuat baik, wa tattaqu berbuat ketakwaan, wa tuslihu bainan nas dan untuk mendamaikan sama manusia. Lalu apa kafarat sumpah? Kalau kita melanggar, malah disunahkan melanggar ya, kalau ada kebaikan ya. Apa kafarat sumpah? La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Allah tidak mengazab sumpah lagho, tapi Allah mengazab sumpah kalian karena sumpah yang kalian akadkan, termasuk sumpah jabatan. Jadi bupati, jadi PNS itu ada sumpahnya enggak tuh? Karyawan negeri ya, PNS, ASN, sumpah tidak akan korupsi itu kan? Nah itu kalau melanggar dosa besar itu. Ya. Nah, untuk menghilangkan dosa besar itu, kalau dilanggar wajib taubat dan bayar kafarat. Fakafaratuhu, maka denda atas pelanggaran sumpah itu it'amu asyrati masakin. Yang pertama, memberi makan orang fakir miskin. Ya, min awsati ma tut'imuna ahlikum, dengan kadar makanan seperti kalian memberi makan keluarga kalian. Kalau kita ngasih makan keluarga kita dengan lauk padang, makan nasi padang, ya kita ngasih makan 10 orang fakir miskin nasi padang. Kalau beras premium ya beras premium, sama. Jangan sampai kita beras premium makan sehari, kita bayar sumpah dengan beras medium. Nah itu nggak boleh. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Boleh pakaian bekas, boleh pakaian baru. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Nah ini pilihan, tapi budak tidak lagi ya. Dua ini pilihan, yang tadi ngasih makan 10 fakir miskin atau pakaian 10 orang fakir miskin. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Kalau enggak ada, kalian miskin, udah miskin melanggar sumpah lagi, maka diganti dengan puasa 3 hari. Boleh berturut-turut, boleh berselang-selang. Tapi puasa ini pilihan terakhir, bukan awal. Jadi bukan memilih. Kalau yang pertama kedua itu milih, terserah mau makanan atau pakaian. Tapi yang puasa ini kalau pakaian dan makanan tak ada sama sekali, ganti dengan puasa 3 hari berturut-turut atau berselang-seling. Nah itu adalah kafarat sumpah. Sumpah atas pelanggaran sumpah ya.
Nah, itu disyariatkan. Dzalika kafaratu aymanikum, itu kafarah denda atas sumpah kalian idza halaftum, kalau kalian melanggar sumpah kalian. Fahfazu aymanakum, jagalah sumpah kalian. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi la'allakum tashkurun. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kalian bersyukur. Nah, jadi terkait dengan sumpah ini, ya, jangan asal-asal sumpah. Nah, tapi ingat ya, kalau cuma di mulut, tapi kalau kita enggak, kita biasanya kalau sumpah memang dari hati. Orang Arab itu kadang bahasa mereka sumpah itu. Coba antum dengar kalau komentator Arab lagi nonton bola, wallahu wallah, wallah, ya itu bukan sumpah, itu ucapan itu. Ya enggak? Nah, yang itu tidak akan dihisab, tapi yang keluar dari hati. Untuk yang aqadtumul aiman, sumpah kamu karena akad, itu juga akan diazab kalau ada melanggar. Azabnya apa? Ngeri sekali Pak. Azabnya di surat Ali Imran itu Ali Imran 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillah wa imanihim. Ini orang-orang yang memperjualbelikan janji kepada Allah. Janji pun termasuk akan diancam. Artinya nazar. Wa aimanihim, dan sumpah kepada Allah. Janji dan sumpah, dua-duanya sama nih azabnya kalau melanggar. Ya, sama nang qalila, karena ingin mendapat harga yang sedikit. Harga yang sedikit maksudnya karena ingin memiliki dunia. Dunia ini semahal apapun, gunung emas sekalipun, di hadapan Allah cuman harga yang sedikit. Nah, ini ngeri kita kalau cuman, oh berarti kalau melanggar sumpah dengan harga yang mahal enggak dosa, kan yang dilarang harga yang sedikit. Kalau dia bersumpah ingin memiliki secari kertas, itu yang dilanggar, yang dilarang, itu yang dosa. Kalau harga mahal, dia melanggar sumpahnya dengan korupsi 271 triliun, kan mahal, berarti nggak ada ayat yang melarang, yang dilarang harga yang sedikit. Salah paham dia. Maksudnya dunia dan segala isinya ini yang kita anggap mahal-mahal, di hadapan Allah cuman sedikit. Itu harga yang sedikit Pak. Lagi-lagi menterjemah, menafsirkan Al-Quran jangan letterlek. Siapa yang memperjualbelikan janji kepada Allah dan sumpah kepada Allah dengan harga yang sedikit, la khalaqa lahum fil akhirah, dia tidak akan dapat bagian di akhirat. Wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak akan bicara dengan mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan melihat mereka. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak akan mensucikan mereka. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Apa maksudnya? Gini, orang di neraka itu butuh untuk bicara dengan Allah lewat malaikat malik penjaga neraka atau malaikat zabaniyah. Untuk apa? Untuk memanggilkan Sayyidina Muhammadin SAW, untuk memanggil Rasul supaya diberi syafaat. Lalu dengan syafaat itu dia akan keluar dari neraka, dibersihkan ke surga. Tapi bagi yang melanggar janji Allah, melanggar sumpah, maka di akhirat masuk neraka. La yukallimuhumullah, Allah tidak akan bicara. Maksudnya malaikat-malaikat Allah tidak akan bicara. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa hadis, walaupun hadis diperdebatkan antara hadis hasan atau hadis dhaif, bahwa penghuni neraka itu pada umumnya masuk neraka jahanam teriak-teriak memanggil malaikat Malik. Ya Malik, sambil diazab nih Pak, sambil dipukul, sambil dicakar, sambil dipotong-potong, teriak, ya Malik, ya Malik, panggilkan junjungan kami Muhammad, kami butuh syafaat.
Enggak noleh-noleh malaikat Malik itu selama 300 tahun. Tahun akhirat yang seharinya 1000 tahun. Selama 300 tahun itu baru noleh malaikat Malik. Baru bicara, panggilkan Nabi kami Muhammad SAW. Apa jawaban malaikat Malik? Fadzuqul adzaba bima kuntum ta'malun. Rasakanlah azab akibat perbuatan kalian di dunia. Dia buang muka lagi, terus diazab lagi, dibakar. Teriak lagi, ya Malik, ya Malik, ya Zabaniyah. Itu Zabaniyah itu asistennya malaikat Malik ya. Wahai Pak Malik, panggilkan Nabi kami Muhammad. Teriak-teriak penghuni neraka itu sampai 300 tahun yang kedua. Baru dia noleh lagi. Maka malaikat Malik teriak, fadzuqul adzaba bima kuntum ta'malun. Makan pencarian kalian di dunia. Dia buang muka lagi, teriak-teriak lagi sambil diazab pedih begitu. Ya Malik, panggilkan junjungan kami Muhammad, kami butuh syafaat. Beliau 300 tahun memanggil, yang ketiga 300 tahun yang ketiga 900 tahun namanya itu ya, kali 12 tahun, kan 12 bulan, kali 30 kan sebulan 30 hari, kali 1000 900 kali 12 ya, kali 30 kali 1000, berapa lama itu? Kemudian baru Malik diam. Datanglah Rasulullah membawa syafaat. Lalu penghuni neraka itu wa yuzakkihim, dibersihkan, baru masuk surga. Tapi yang sumpah dusta, la yukallimuhumullah, Allah tidak akan bicara kepada dia. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan tidak akan noleh kepada mereka. Wala yuzakkihim, tidak akan disucikan. Walahum adzabun alim, dan mereka tetap diazab sepedih-pedihnya. Nah, ngeri gak tuh? Jangankan melanggar sumpah dengan korupsi uang negara. Tadi Pak bersumpah ingin memiliki 1 batang siwak aja, dicelupkan ke neraka jahanam. Nah, ini para pejabat ini harus dikasih materi ini. Kan setiap jabatan sebelum jadi bupati, menteri, camat, lurah, camat, gubernur kan ada sumpahnya nih. Karena sumpah sekarang dianggap ringan. Setelah bersumpah ada uang, ini rezeki. Dia nggak rezeki, padahal korupsi. Karena termasuk gratifikasi korupsi. Selepel apapun dia, pegawai biasa, apalagi yang kerja di pajak. Waduh, dia bohong soal pajak yang harus dibayar itu, disogok sama wajib pajak, harus bayarnya 1 miliar jadi 1 juta, tapi yang membayar pajak ngasih dia sekian. Itu melanggar sumpah aqdumul aiman, sumpah jabatan ya. Berbeda dengan sumpah lain. Kalau sumpah lain masa berlakunya saat sumpah itu aja. Tapi kalau sumpah jabatan berlaku selama dia menjabat sampai pensiun. Dan ketika dia sumpah dusta itu mencelupkan dirinya ke neraka jahanam, atau melanggar sumpah jabatannya itu. Nah, ini memang jarang kita dengar nih di pengajian-pengajian. Saya tertarik membahas ini karena ternyata orang korupsi itu bukan takut azab, takut KPK. Jadi KPK mengalahkan azab Allah, kita akan menjadi makhluk surga. Kalau takut azab, bagaimanapun kita takut KPK, malah kita bisa syirik. Takutnya bukan pada Allah, pada makhluk. Ya. Nah, kadang-kadang kalau diawasi KPK baru semuanya. Tapi kalau nggak ada KPK, nggak ada yang lihat, uang negara. Tapi saya nggak tahu yang beli 1000 ekor sapi kemarin pakai uang APBN itu memang ada jutnisnya apa enggak? Ada jutlaknya enggak di anggaran negara? Kalau ada ya sebenarnya tidak korupsi, tapi salah. Dalam Islam kurban itu nama individu, berasal dari harta individu.
nggak ada kurban yayasan, lembaga, presiden. Nah, yang paling parah kalau kurbannya duit organisasi, nama pribadi, itu lebih parah itu. Ya, yang mana ribut itu, kurban dari mana itu, 1000 ekor itu. Kalau Indonesia itu sampai berapa? 100 miliar. Coba uang negara itu diakui oleh Menteri Sekretaris kan? Ya. Nah, secara kalau memang ada aturan negaranya boleh dipakai karena ini sosial, kurban ini sosial. Secara aturan negara tidak masalah. Tapi secara hukum kurban tidak sah. Karena kurban wajib individu, syaratnya muslim. Nah, tapi coba lihat kemarin itu. Saya sampaikan ini supaya tidak kacau lagi ke depan. Udah banyak non muslim yang kurban, Pak. Banyak benar itu. Dari kalangan artis non muslim kurban banyak. Pimpinan partai politik yang punya TV itu di mana-mana dia kurban atas nama dirinya. Coba atas nama partainya. Kan tapi itu tidak terkait dengan sumpah jabatan, tapi itu kaitan dengan hukum kurban. Karena memang tidak berdasarkan ilmu, dianggap kurban itu sekedar bagi-bagi daging seperti sedekah. Padahal kurban lebih dahsyat dari itu. Nah, kita bersyukur kita sering ngaji, ya, jadi tahu dikit-dikit. Nah, tapi yang tadi pakai APBN kalau tidak ada aturan negara boleh dipakai. Kalau dipakai walaupun untuk kurban itu termasuk melanggar sumpah jabatan. Aqadtumul aiman. Nah, tapi kalau diatur memang boleh bagian dari dana sosial untuk masyarakat. Nah, itu tidak termasuk korupsi. Tapi untuk kurban tidak bisa disebut kurban. Sumbangan iya, sedekah iya, atau mau hadiah boleh. Kalau dari non muslim sebut hadiah, jangan disebut kurban. Nah, itu tolong dibedakan ya, mana yang melanggar sumpah, mana yang tidak. Tapi aturan bagi kita, jangan terlalu bertahan dengan sumpah. Kalau ada yang lebih baik, langgar sumpah dengan membayar kafarah, itu tidak dosa. Antum bersumpah tidak akan memberi nafkah bulanan kepada adik kandung saya lagi. Saya udah kasih dia tiap bulan, saya difitnahnya lagi di keluarga besar. Air susu dibalas air tuba. Saya tidak akan ngasih nafkah bulanan. Nah, sudah kita, demi Allah saya tidak akan kasih dia nafkah bulanan lagi. Lalu kita merenung sendiri, kalau nggak dikasih nanti anaknya makan apa? Kasihan kita kan, timbul kebaikan hati kita. Biarlah dia berbuat begitu. Yang penting anaknya nggak kelaparan. Antum langgar sumpah dengan membayar kafarat, kasih makan seorang fakir miskin, teruskan infak antum ke dia. Karena itu yang disunahkan. Abu Bakar As-Siddiq pun melakukan itu. Ketika hadisul ifk, ibunda Aisyah difitnah dalam sebuah perjalanan pulang perang dari perang Muraisi, perang melawan Bani Mustalik. Nabi memimpin perang, ibunda Aisyah ikut. Selesai memenangkan perang, pulang ke Madinah. Nah, ibunda Aisyah itu bukan naik kuda, ditandu, kayak tandu. Lagi ditandu, teringat ada yang ketinggalan, entah kalungnya atau cincinnya jatuh. Keluar dari tandu, sahabat yang angkat tandu kira ibunda Aisyah sudah di dalam, pulang saja mereka. Nah, udah jauh sekali. Ibu Adisa cari-cari baru dapat kalungnya. Tapi beliau sudah tertinggal. Dan satu-satunya sahabat yang terlambat ikut rombongan lagi bawa kuda, namanya Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Nah, Sofwan turun dari kudanya, mendapati Ibu Aisyah, dipersilakan naik. Beliau menuntun pelana kuda. Dilihatlah orang Yahudi langsung ke Madinah nyembahin.
Ibunda Aisyah berzina dengan Sofwan. Aisyah berzina. Viral Pak, langsung viral di mana-mana. Termasuk 3 orang yang sahabat percaya dengan fitnah itu. Di antaranya Mistah bin Asasah, Hamnah bintu Jahsin, dan Hasan bin Sabit. 3 sahabat ini pun ikut menyampaikan Aisyah telah berzina, nuduh. Sehingga Nabi pun kecewa. Ayahnya Abu Bakar Siddiq sewa juga. Lalu sampai di Madinah, Ibunda Aisyah didiemin berhari-hari. Jangankan ayahnya, Nabi sebagai suaminya tidak negor Aisyah. Ayahnya Abu Bakar enggak negor juga. Menunggu kepastian benar enggak dia berzina dengan Sofwan. Selesai 3 hari turunlah ayat surat An-Nur ayat 11 sampai 20 itu. Menyatakan bahwa Ibunda Aisyah dan Sofwan 2 orang suci. Mereka menjaga jarak, menjaga kehormatan. Lihat pun enggak, nengok pun enggak. Sofwan berjalan menuntun kudanya, Ibunda Aisyah di atas dengan menundukkan kepala. Dasar Yahudi tukang fitnah. Nah, di antara yang terkena isu itu adalah Mistah bin Asasah. Ini adalah saudara sepupunya Abu Bakar Siddiq. Setelah ikut hijrah bersama Nabi, Mistah bin Asasah ini miskin. Kehidupannya sehari-hari nafkahnya ditanggung oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah ketahuan turun ayat itu, dibersihkan nama Ibunda Aisyah, maka 3 orang ini yang ikut menyebarkan Ibunda Aisyah ini berzina dicambuk 80 kali. Qazaf ya, menuduh orang berzina. Dicambuk 80 kali. Lalu Abu Bakar Siddiq bersumpah, wallahi demi Allah, mulai hari ini saya tidak akan lagi memberi nafkah kepada Mistah bin Usasah karena dia telah menuduh Aisyah berzina. Setelah dirajam, Abu Bakar dicambuk, didera. Tapi mikir juga Abu Bakar, kalau enggak gimana keluarganya kelaparan ini. Akhirnya beliau lagi bingung gitu turun ayat, ya, wala ya'tal ulul fadli minkum, ya, janganlah orang yang mempunyai kelebihan harta dan kalian, ya, menghalangi untuk memberi nafkah kepada orang miskin, ikut hijrah. Ini surat teguran untuk ayat untuk Abu Bakar As-Siddiq. Sejak turun ayat itu maka Abu Bakar melanggar sumpahnya, lalu membayar kafarat sumpah. Akhirnya tetap memberi nafkah kepada sepupunya Mistah walaupun sudah memfitnah anaknya Aisyah bintu Abu Bakar. Nah, jadi ada sumpah yang boleh dilanggar, malah dianjurkan. Tapi kalau tidak ada kepentingan, sumpah itu jaga sampai kapanpun. Tapi kalau kepentingannya untuk kebaikan, langgar saja, bayar denda. Kalau untuk ketakwaan, langgar saja sumpah itu. Kalau dengan sumpah itu menghalangi kita berbuat ketakwaan, langgar si sumpah itu, bayar kafarat. Untuk mendamaikan orang bermusuh, pertama antara suami istri, langgar aja sumpah. Kita dengan istri kita udah bersumpah, langgar aja sumpah itu demi berbuat baik kepada istri. Bohong aja boleh, kebaikan. Atau mendamaikan adik kakak kandung, atau mendamaikan 2 keluarga besar, atau mendamaikan siapapun yang bermusuhan. Kalau kita sudah bersumpah, langgar saja, bayar kafaratnya, ya. Nah, jadi kalau nanti dalam kehidupan kita pernah mendapati kejadian ini, maka syariatnya jangan bertahan dengan sumpah yang kita ucapkan ketika ada kebaikan. Syariatnya disunahkan melanggar sumpah, langgar saja. Jangan sampai karena sumpah kita terhalang berbuat baik, berbuat ketakwaan dan mendamaikan manusia. Nah, inilah hal yang penting untuk kita
pahami petunjuk dari Al-Quranul Karim, dan ini memang jarang dibahas oleh para ustadz. Ini baik sekali kalau masa-masa penerimaan PNS, ASN, pejabat lantik untuk mengkaji tentang sumpah ini. Betapa beratnya kalau sumpah dusta, sumpah palsu. Ya, namanya yamin ghamus. Ghamus mencelupkan diri ke neraka jahanam. Siapa yang sumpah palsu, sumpah dusta, mencelupkan diri. Sumpah terkait dengan sesuatu yang akan datang namanya yamin munaqidah. Enggak ada. Sumpah pocong itu enggak ada dalam Islam. Termasuk sumpah yang ngangkat-ngangkat Al-Quran itu enggak ada. Sumpah itu ucapan, Pak, bukan benda. Demi Allah. Kita bersumpah, tanpa Al-Quran pun kita sudah bersumpah. Mau tangan begini, mau taruh Al-Quran atau tidak taruh Al-Quran, kalau sudah diucapkan demi Allah, itu sumpah itu. Kalau ada Al-Quran bagaimana? Ya itu hanya untuk mengingatkan yang bersumpah bahwa Anda bersumpah ini benar-benar disaksikan Allah. Boleh nggak orang pakai Quran? Iya boleh, boleh aja. Jangan dibilang bid'ah. Tapi kalau dia pakai Quran saja, dia nggak bilang demi Allah, itu bukan sumpah juga. Ada kemarin ustadz yang di meja, di samping jemaah semua, pegang Quran, mubahalah dia sendirian. Itu bukan mubahalah, cuma nakut-nakutin. Dia pun tahu itu, nakut-nakutin lawan politiknya. Mubahalah itu ngajak anak istri, semua keluarga ke lapangan dengan musuhnya, lalu mendoakan musuhnya diazab Allah. Bukan sumpah, mendoakan azab itu, mubahalah itu mendoakan azab kepada lawannya. Seperti Nabi dengan Nasrani Najran. Nasrani Najran itu sangat kokoh sekali mengatakan Isa anak Tuhan. Di dalam Injil tertulis Nabi mengatakan Isa Rasulullah, bukan anak Tuhan. Sempat viral di Madinah, Pak, perdebatan keras itu. Nabi menantang mubahalah. Dijawab oleh orang Najran, benar kita mubahalah. Nah kemudian pada waktu yang ditentukan, Nabi, keluarganya dan semua sahabat udah di lapangan. Nasrani Najran membatalkan kesepakatan mubahalah karena ketakutan diazab Allah. Makanya mubahalah nggak jadi. Berarti yang benar Rasulullah, bahwa Isa bukan anak Tuhan, tapi Rasul yang mulia. Nah itu mubahalah itu, Pak. Jangan urusan politik kita mubahalah terkait dengan jabatan presiden ini terpilih dengan cara curang. Kalau nggak percaya mubahalah, nggak bisa itu. Mubahalah terkait dengan keyakinan akidah, ya. Nah tapi kalau kemarin dia begitu, mungkin beliau pun tahu, cuman untuk nakut-nakutin aja. Tapi syariat Islam ini sebenarnya mendamaikan. Diperlukan sumpah dalam perkara itu. Kalau cukup saksi dan bukti, sumpah tidak dibutuhkan. Putuskan perkara sesuai dengan saksi dan bukti. Sumpah itu dibutuhkan ketika tidak ada bukti, tidak ada saksi, baru dia bersumpah. Nah ketika dia bersumpah, maka semua orang selesai masalah, damai setelah itu. Termasuk mubahalah. Kalau Isa benar-benar anak Tuhan, maka Muhammad akan diazab, dikutuk Allah 7 turunan. Kalau di Injil tidak ada ayat bahwa Isa itu anak Tuhan, tidak ada ayatnya, maka Nasrani Najran dikutuk, diazab Allah. Sudah mubahalah, damai. Tinggal nunggu besok siapa yang disambar petir, kan gitu. Itu mubahalah itu, Pak. Jadi dengan sumpah itu selesai perkara, dan yang berperkara damai. Ini kadang udah sumpah musuh-musuhan. Sumpah itu apalagi terkait dengan mubahalah, menyerahkan semuanya kepada Allah, lepas manusia dah. Karena memang tujuannya manusia ini damai. Nah tinggal nanti siapa yang kena dunia akhiratnya menderita karena mubahalah.
Tapi jangan samakan sumpah dengan mubahalah ya. Nah inilah hal-hal yang saya rasa ini jarang dikaji di mana-mana, tapi kita perlu tahu ini. Karena seringkali diucapkan tanpa ilmu, dikit-dikit demi Allah, demi Rasulullah, jangan-jangan nanti orang Islam yang nonton se-Indonesia ini meyakini itu benar. Padahal larangannya berat sekali. Ya, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah kafir atau telah musyrik. Tuh. Kalau demi Allahnya benar, demi Allah, tapi enggak usah dan demi Rasulullah. Demi Allah, demi Rasulullah itu enggak boleh. Demi Allah, nah betul itu. Ya. Nah, ini perlu sekali dikaji, disampaikan kepada yang baik-baik. Jangan diikutin yang dicontoh di TV itu. Ya, jangan diikutin apa yang dilihat di televisi. Tontonan bukan tuntunan. Demikian jemaah sekalian, semoga kita semakin paham dan kita bisa menjaga keputusan kita karena semuanya akan dihisab di yaumil akhir. Mohon maaf, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.